Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Novrianti dari Informatika 2020 dengan NIM 202055202008 akan mempresentasikan analisa dan pemodelan spasial. Materi yang akan dibahas yaitu pertama, pemodelan analitis, kedua, proses pemodelan fisik dan lingkungan, ketiga, proses pemodelan lingkungan dan manusia, keempat, proses pemodelan pengambilan keputusan. Yang pertama, pemodelan analitis. Pemodelan analitis adalah proses penyusunan model matematis yang berdasarkan pada analisis data dan informasi untuk memprediksi atau menjelaskan perilaku sistem, proses, atau fenomena tertentu. Pemodelan analitis digunakan di berbagai bidang termasuk ekonomi, ilmu pengetahuan alam, sistem informasi, dan teknik. Tujuan akhir dari pemodelan analitis adalah untuk memberikan informasi yang akurat dan bermanfaat yang dapat digunakan untuk membuat keputusan yang lebih baik dalam bisnis dan pengambilan keputusan di berbagai sektor. Proses pemodelan analitis melibatkan beberapa tahapan antara lain pengumpulan data, processing data, analisis data, pembuatan model, evaluasi model, dan penggunaan model. Yang kedua, proses pemodelan fisik dan lingkungan. Proses pemodelan fisik dan lingkungan adalah proses untuk membuat model fisik atau simulasi lingkungan yang dapat digunakan untuk mempelajari atau memahami suatu fenomena atau objek. Pada dasarnya, proses ini melibatkan langkah-langkah berikut. Pertama, pengumpulan data dan informasi. Data ini bisa diambil dari berbagai sumber seperti literatur, hasil eksperimen atau pengamatan, dan pengukuran. Dua, pembuatan model fisik atau lingkungan. Setelah data terkumpul, langkah selanjutnya adalah membuat model fisik atau simulasi lingkungan yang sesuai dengan data dan informasi yang sudah dikumpulkan. 3. Validasi model. Setelah model selesai dibuat, model ini harus diuji dan divalidasi melalui eksperimen atau pengujian lainnya. Tujuan dari tahap ini adalah untuk memastikan bahwa model yang dibuat dapat menghasilkan hasil yang akurat dan relevan. 4. Penggunaan model. Model ini dapat digunakan untuk memperkirakan hasil atau efek dari berbagai situasi atau bahkan digunakan untuk merancang produk baru atau meningkatkan sistem yang sudah ada. 5. Analisis hasil. Hasil yang dihasilkan oleh model harus dianalisis untuk memperoleh wawasan atau kesimpulan yang berguna. Hasil analisis dapat digunakan untuk membimbing pengambilan keputusan atau untuk mengembangkan pengetahuan lebih lanjut tentang fenomena atau objek yang dimodelkan. Yang ketiga, proses pemodelan lingkungan dan manusia. Proses pemodelan lingkungan dan manusia adalah proses yang dilakukan untuk menghasilkan model atau representasi matematika dari lingkungan dan manusia dalam konteks tertentu. Pemodelan ini dapat dilakukan untuk berbagai tujuan seperti untuk memahami bagaimana lingkungan dan manusia saling berinteraksi, untuk memprediksi dampak dari perubahan lingkungan pada manusia, atau untuk merencanakan kebijakan pengelolaan lingkungan yang optimal. Proses pemodelan lingkungan dan manusia biasanya melibatkan 3 langkah utama. Pertama, pengumpulan data. Data dapat dikumpulkan dari berbagai sumber termasuk survei lapangan, pengukuran langsung atau sumber sekunder seperti data pemerintahan atau literatur ilmiah. Yang kedua, pengembangan model. Model dapat berbentuk model matematika, simulasi komputer, atau model grafis, tergantung pada tujuan dan data yang tersedia. 3. Verifikasi model. Verifikasi dilakukan dengan membandingkan hasil model dengan data observasi atau dengan model alternatif yang dikembangkan oleh pihak lain. Dengan proses pemodelan lingkungan dan manusia yang benar, model yang dihasilkan dapat digunakan untuk mengidentifikasi dampak potensial dari perubahan lingkungan, menampilkan banyak alternatif kebijakan, dan memungkinkan pengambilan keputusan untuk membuat keputusan yang lebih tepat dan efektif. Yang keempat, proses pemodelan pengambilan keputusan. Proses pemodelan pengambilan keputusan adalah suatu cara untuk memahami, mengevaluasi, dan memilih alternatif keputusan yang mungkin dapat diambil dalam suatu situasi tertentu. Pemodelan pengambilan keputusan melibatkan beberapa langkah sebagai berikut. 1. Identifikasi masalah atau situasi yang membutuhkan pengambilan keputusan. 2. Pengumpulan data dan informasi terkait masalah atau situasi yang akan diambil keputusan. 3. Analisis data dan informasi tersebut dengan menggunakan metode-metode statistik atau analisis lainnya untuk memperoleh pemahaman yang lebih baik mengenai situasi tersebut. 4. Pengembangan model atau alternatif keputusan berdasarkan hasil analisis. 5. Evaluasi alternatif keputusan yang telah dikembangkan dengan mempertimbangkan
kriteria yang relevan. 6. Pemilihan alternatif keputusan yang paling memuaskan atau optimal berdasarkan hasil evaluasi. 7. Implementasi keputusan yang telah diambil dengan merancang rencana tindakan dan mengalokasikan sumber daya yang diperlukan. 8. Memonitor dan mengevaluasi hasil keputusan yang telah diambil untuk menilai efektivitasnya dan mengidentifikasi kemungkinan perbaikan yang diperlukan. Proses pengambilan keputusan dapat membantu individu atau organisasi dalam mengambil keputusan yang tepat dan rasional berdasarkan data dan informasi yang tersedia, sehingga dapat meningkatkan efisiensi dan efektivitas dalam mencapai tujuan yang diinginkan. Sekian presentasi dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.